Ya, oke. Kita mulai lagi. Kemarin kita sudah sampai sifat musyabbahah. Ya, tadi ada yang bertanya, gimana pertanyaan tadi, bisa diulangi? Apakah semua kata itu bisa dijadikan isim fa'il? Baik. Selama kata itu mengandung kata yang merupakan sebuah pekerjaan, tentunya itu bisa dibentuk isim fa'ilnya. Ya, sekali lagi saya ulangi, selama kata itu merupakan kata kerja yang mengandung sebuah pekerjaan, maka itu bisa dibentuk isim fa'ilnya. Kataba, katibun, fataha, fatihun, dan lain-lain. Ya. Untuk membuat isim fa'il tersebut, tentu ada rumusan-rumusan yang harus kita ketahui bersama. Tentunya antara isim fa'il, ya, anak siapakah itu? Mufti di mute Mufti. Saya mute dari sini aja ya. Oke, saya mute dari sini. Baik, saya ulangi. Jika isim fa'il dari sulasi mujarrad, rata-rata ya polanya itu adalah fa'ilun. Adapun jika isim fa'ilnya itu dari selain sulasi mujarrad, dia rata-rata membuang huruf mudhari'nya, ya, dibuang huruf mudhari'nya, lalu diganti mim yang berharokat dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Oke, cara membuatnya yang selain sulasi mujarrad. Contoh, aflaha, itu kan dari kata falaha. Lalu aflaha, yuflihu. Nah, kalau yang sulasi mujarrad, ketika yuflihu, kita buang huruf mudhari'nya, ya. Kita buang huruf mudhari'nya, lalu ganti dengan harokat mim yang berharokat dhammah. Dengan huruf mim yang berharokat dhammah. Huruf mudhari'nya buang, kita ganti mim yang berharokat dhammah, dan huruf terakhirnya disukun. Maka huruf sebelum terakhir disukun, maka menjadi muflih. Ulaika humul muflihun. Seperti itu contoh pembentukannya. Oke. Baik. Sekarang kita akan masuk, saya share screen dulu materinya. Boleh tanya nggak Ustadz? Boleh lah, tinggal tadi nanya kan, aja. Itu tadi kan Ustadz memberikan pembentukannya ya Ustadz ya. Tapi kan tadi tanya ciri-cirinya tuh, misalnya kita kalau nanti bisa ada perubahan mengikut polanya itu ciri-cirinya apa Ustadz? Apa kan tadi datanya semua fa'il kan belum tentu, semua fi'il belum tentu bisa masuk pola itu kan Ustadz ya? Oke, kan tadi saya bilang kalau fiilnya sulasi mujarrad, saya ulangi, fiilnya sulasi mujarrad atau 3 huruf yang asli terlahir 3 huruf, maka itu fa'ilnya rata-rata mengikuti pola fa'ilun. Oke, rata-rata mengikuti pola fa'ilun. Nah, kalau yang selain sulasi mujarrad, maka dia tinggal membuang huruf mudhari'nya, mengganti huruf mim yang berharokat dhammah. Huruf sebelum akhir di kasroh. Istaghfaro, yastaghfiru. Nah, ya-nya dibuang. Ganti mim yang berharokat dhammah, mustaghfirun. Itu fa'ilnya. Rata-rata semua fi'il itu ada fa'ilnya. Entah itu benar-benar fa'il, entah itu sifat musyabbahah. Toh sama saja, dia berkedudukan sebagai isim fa'il juga fungsi dari sifat musyabbahah tersebut. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Ya, Ustaz. Oke, afwan. Itu tadi cara pembentukannya. Ini sifat musyabbahah sudah kita bahas kemarin ya. Halaman berapa itu sifat musyabbah kemarin tuh? Halaman 4.
43. 43, baik 43. Oke, kita lanjut ke halaman 44 ya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja. Apa itu isim maf'ul yang ada di halaman 44? Silakan dibaca Ustazah Yani. Ya Ustaz, Ya, silakan dibaca. isim maf'ul terbagi menjadi dua ya. Ya. Tar apa aja? Dari ini aja dulu Ustazah, dari definisi dari paling atas. Ismul maf'ul, ta'rifuhu gitu. Gimana Ustaz? Dibaca bahasa Arabnya juga, ismul maf'ul, ta'rifuhu, kata benda. Oke, seperti itu ya. Biar lebih wadih, lebih jelas. Ta'rifuhu ya. Ta'rifuhu, definisi ta'rif itu. Isim maf'ul, ta'rifuhu, kata benda yang menunjukkan arti untuk orang atau sesuatu yang dijadikan sasaran untuk pekerjaan. Ya. Kaifiyatuhu, caranya terbagi menjadi dua. Sulasi. Majru. Mujarrad tadi udah saya Mujarrad ya, sulasi mujarrad. Mengikuti wajan maf'ulun. Dari fi'il mahdinya. Baik. Yang kemudian yang kedua ghairu sulasi mujarrad. Berangkat dari fi'il mudhari'nya. Huruf mudhari'nya diganti mim yang di domah. Huruf sebelum akhir di fathah. Harokat yang lain tetap. Baik. Jelas sampai sini? Bisa dipahami atau masih ada yang perlu ditanyakan untuk isim maf'ul? Kaidahnya sudah jelas ya, karena masih dituliskan dengan Latin. Kata benda yang menunjukkan arti untuk sesuatu atau orang. Bisa orang, jadi yang namanya objek itu bisa berbentuk orang, bisa berbentuk sesuatu atau benda ya. Yang dijadikan sasaran suatu pekerjaan. Atau bahasa Indonesia biasanya objek penderita gitu ya. Isim maf'ul ini. Oke. Dari sulasi mujarrad, wazannya selalu maf'ul, madrub, maftuh, ya, makhluk. Nah, makhluk hidup kan? Dari khalaqa, makhlukun. Apalagi tuh, mansur. Mansur S. Arifin, itu mau punya di dangdut ya. Terus apa lagi? Banyak ya. Pola-polanya banyak. Nah, kalau bukan dari sulasi mujarrad yang memang terlahir 3 huruf, aslinya 3 huruf, maka polanya hampir sama tadi dengan isim fa'il yang ghairu sulasi mujarrad juga. Hanya saja kalau isim fa'il sebelum huruf akhirnya di kasroh, maka isim maf'ul sebelum huruf akhirnya di fathah. Itu ya, kalau yang dari selain sulasi mujarrad. Doroba, yudoribu. Maka isim maf'ulnya mudorib. Qatala, yuqatilu, muqatal. Taqatala, yataqatalu, muqatalan. Dan lain-lain ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung bahas yang bawahnya. Oke? Di situ ada sampel-sampel. Ustaz. Ya. Ini Ustadz, ini wazannya maf'ulun ya? Maf'ulun ya? Maf'ul, betul sekali untuk sulasi ya, untuk sulasi wazannya. Betul, wazannya atau polanya ya, ngikutin maf'ul. Maf'ulun ya, Ustaz. Betul, Ustazah. Anunya yang lamnya domaten ya. Lamnya domatain, betul, karena tidak ada alif lam ya. Kalau ada alif lam al-maf'ulu gitu ya. Oke. Nah, di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama untuk sulasi, kolom yang kedua untuk ghairu sulasi. Oke, kita bisa perhatikan baik-baik di situ. Doroba menjadi madrub, nasoro menjadi mansur, qoro'a menjadi makru'un. Nah, kalau kita mau katakan tidak terbaca, ghairu makru, kayak gitu ya. Makanya isim maf'ul berarti. Maktub, contoh
Ad-dalilu maktubun ala sabburah. Buktinya tertulis di atas papan tulis. Nah, kita bisa katakan ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi kalau ditulis atau tertulis, kita gunakan isim maf'ul yang dia bisa berkedudukan sebagai objek dan dia juga bisa sebagai mubtada, tergantung konteks kalimat yang akan kita buat tentunya ya. Oke. Nah, kalau yang ghairu sulasi, saya ulangi, yang ghairu sulasi, yang bukan dari sulasi mujarrad, maka kita lihat di sini. Tadi kan definisinya udah jelas ya, huruf mudhari'ahnya atau huruf mudhari'nya yang di awal kalau di fi'il mudhari kan, anayata, karena di sini selalu pola huwa, maka ya di sini huruf ya-nya dibuang diganti mim. Mim yang berharokat dhammah, huruf sebelum akhir di fathah. Nah, itu bedanya dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Harokat yang lainnya tetap. Doroba yudoribu mudorobun. Contohnya lagi, qatala yuqatilu muqatalun. Istaghfara yastaghfiru mustaghfarun. Seperti ini contoh-contohnya. Bisa dipahami? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta setiap kita buat satu sampel. Ulang, Ustadz, ulang. Yang mana? Atas tadi doroba, terus itunya mudorobun. Iya, betul. Doroba, ini yang mazid biharfin ya. Kan aslinya sulasi mujarradnya kan doroba. Nah, ya. Ini ada yang mazid biharfin. Ditambahkan satu huruf tambahan setelah do. Maka menjadi doroba yudoribu mudorobun. Seperti itu. Isim maf'ulnya jadi mudorob, bukan madrub lagi karena udah beda pola. Mudorobun. Mudorobun. Lalu qatala yuqatilu muqatalun. Lalu ada lagi istaghfara yastaghfiru mustaghfarun. Itu yang goiro ya? Iya, betul. Yang kolom atas boleh tolong diulang nggak Ya, usah? yang kolom atas. Yang kolom atas, baik saya ulangi ya. Doroba, itu kan doroba di sini cuma mudhari'nya tidak ditulis kolom atas ya. Oke, kalau perlu saya bacakan maka doroba yadribu madrubun. Nah, madrubun. Oke, lalu nasoro yansuru mansurun. Oke, qara'a yaqra'u maqru'un. Kataba yaktubu maktubun. Nah, makhluk hidup itu dari bahasa Arab. Khalaqa yakhluqu makhluqun. Nah, seperti itu ya. Oke. Jelas sampai sini? Oke. Nah, untuk tasrifnya itu ada di sampingnya ya, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Ya. Dia teratur, beraturan, tasrifnya beraturan. Maf'ulatun, maf'ulatan, maf'ulat. Seperti itu. Oke. Maka kolom yang kedua bisa kita perhatikan. Doroba yudoribu mudorobun. Qatala yuqatilu muqatalun. Istaghfara yastaghfiru mustaghfarun. Itu pola-polanya, contoh-contohnya. Oke. Lalu tasrifnya muqatalun, muqatalani, muqatalun. Muqatalatun, muqatalatani, muqatalatun. Jelas sampai sini? Oke. Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Coba tolong setiap kita membuat satu sampel isim maf'ul dari yang sulasi dan ghairu sulasi. Ghairu sulasinya bebas, mau pakai pola apa saja. Yang penting selain sulasi. Oke, udah dapat? Ustazah Mumti udah dapat? Atau Ustazah Yani mau duluan? Coba ya Ustaz. Oke, silakan.
Boleh pakai kata nikah nggak? Pakai apa? Nikah, menikah. Ya boleh, boleh. Kan bebas saya bilang. Dari pertama dulu nakaha jadi yankihu. Betul. Kemudian jadi mankuhun. Mankuh, betul. Sulasi ya. Terus? Kemudian goirunya jadi, sebentar Ustaz. Munakahun. Iya, tapi kata dasarnya gimana? Oh, dari kata dasar apa? Panjang. Ya. Kahun. Nakaha yunakihu berarti ya? Ya. Betul ya. Nakaha jadi mudorenya nakaha yunakihu kalau pakai itu. Yunakihu. Jadi munakahun ya. Munakahun ya. Baik. Seperti itu bisa. Tapi kalau mau lebih mengeksplor lagi, tidak mesti dengan pola fa'ala yufa'ilu, boleh juga pakai ghairu sulasinya itu pakai pola af'ala yuf'ilu. Toh pernah dengar gak ketika ada seorang ayah menikahkan putrinya dengan lelaki pujaannya, kalau yang menggunakan berbahasa Arab itu ya fulan zawwajtuka wa angkahtuka bibinti bla 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 gitu. Nah, itu kan dia pakai pola af'ala yuf'ilu. Ya, saya kawinkan dan saya nikahkan engkau dengan putriku namanya bla 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 gitu ya. Ustaz? Ya. Yang masih bingung saya itu awal madinya yang nikah yang bawah yang goiro itu. Itu kan sini ditambah alif ya. Dari doroba jadi doroba kan? Betul. Berarti kalau nakaha jadi berarti nakaha gitu kan? Iya, betul. Ya. Kalau mau pakai pola yang ini betul. Nakaha yunakihu. Iya, betul. Ya, berarti kalau itu yunakihu. Kan berarti kan tadi? Betul. Oh ya, munakahun jadinya munakahun. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Silakan Ustazah Mumti. Ya Ustaz, sajada, yasjudu, iya. Yasjudu, masjudun. Masjudun Ustaz. Masjudun. Iya. Jalasa, yujalisu. Iya. Yujalisu. Jadinya mujalasun. Betul, mujalasun. Ya, seperti itu. Syukran, Ustazah Mumti. Taib. Ustazah Teti, bisa dicoba? Sampelnya seperti apa, Ustazah Teti? Saroko, betul. Jadi, masrukun. Masruk, betul. Ini bisa dipanjangin jadi saroko gitu, bisa nggak Ustaz? Boleh. Saroko, yusarikun. Yusariku. Yusariku, musarokun. Betul, musarokun. Iya. Artinya kemalingan ya. Masruk, musarok, kemalingan. Oke. Sada ardanya gimana? Ayo. Syaroha. Syaroha. Masyruhun. Iya, betul. Terus jadi syaroha. Yusyarihu. Musyarohun. Iya, seperti itu ya. Musyarohun. Ini berarti Ustazah Arda ibunya ya? Ustazah Teti anaknya ya? Balik.
Aduh, ya. Baik, syukran Ustazah Teti dan Ustazah Arda. Kita lanjut Ustazah Seli. Silakan Ustazah Seli, sampel dari isim maf'ul ini ya. Dakhola. Mudkhulun. Dakhola yadkhulu. Jadi Dakhola yadkhulu mudkhulun. Madkhul. Kan polanya maf'ul ya. Apa berarti artinya madkhul, Ustazah Seli? Sesuatu yang Diapain? Masuki. Ini masuki. Berarti apa tuh? Madkhul kemasukan ya. Bobolan itu madkhul. Nah, itu bebas tergantung konteks kalimatnya, mau pakai dalam sepak bola kah, dalam apa kah. Dalam pernikahan pun menggunakan konteks dakhola ya. Maka ketika kita belajar fikih munakahat itu kita akan menemukan kata dakhola biha wa hiya madkhulatun bihi. Seperti itu ya. Jadi ini dakhola ini kata yang sangat general, masih umum, bisa digunakan untuk apa saja ya. Baik. Jelas? Ustazah Seli? Ya. Oke, coba contoh yang goiru sulasinya ada? Dakhola. Dakhola ya. Dakhola. Iya. Yudahilu. 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 Ya. Yudahilu. Terus mudakholun. Betul, mudakhal. Jadi madkhul wa mudakhal hadza fi ma'nan wahid. Oke? Jadi kalau beda lagi artinya kalau kita menggunakan pola adkhala yudkhilu. Ya. Kalau dakhala dan dakhala itu artinya masih sama-sama masuk. Tapi kalau adkhala yudkhilu itu artinya memasukkan. Seperti halnya Allah memasukkan manusia ke dalam surga, itu mengenai wa yudkhilu yudkhilul jannah may yasha, seperti itu. Oke, syukran Ustazah Seli. Ustazah Susi, silakan Ustazah minum air. Ustaz. Ya. Hamala. Amila yang tepatnya. Amila ya. Hamala. Oh, hamala, iya. Muhamalun. Ini yang sulasi apa goiru sulasi dulu, Ustazah? Sulasi. Kalau sulasi bukan muhamal. Sulasi. Hamala yahmilu, apa sulasinya? Muhamal ya. Muhammalun. Di teras. Mahmulun kalau yang sulasi. Oh, mahmulun ya. Oke, mahmulun. Oke. Baik, kalau yang dari sulasinya gimana? Itu tadi yang itu bukan sulasinya. Itu sulasi, hamala yahmilu mahmulun. Itu sulasi ya, mahmulun. Sulasi, iya. Terus sekarang ininya ya yang goiru sulasi, ya, goiru sulasi. Hamala gitu ya. Hamala yuhamilu muhamibun ya, muhamalun. Baik, muhamalun. Nah itu hamala yahmilu mahmul, makanya bisa juga diartikan HP. Mahmul itu kan yang terbawa, yang dibawa. Nah, HP itu kan selalu terbawa dan dibawa kemana-mana. Makanya orang Arab nyebutnya mahmul. Ada juga bahasa lain dari HP adalah jawal. Jawal itu berkeliling. Ya. Jadi tadi yang sulasinya berarti mahmulun gitu ya? Mahmulun, Ustazah. Tepat sekali, mahmul. Pokoknya kalau sulasi semua pola objeknya itu mengikuti pola maf'ulun. Oke. Nah, yang gairu sulasi yang banyak, tapi saat ini kita baru diajar untuk yang pola fa'ala yufa'ilu. Karena nanti ada banyak pola dan itu akan kita bahas di halaman 95 insyaallah sebentar lagi. Oke. Syukran Ustazah Susi.
Ustaz Gineng, tafadhal Ustaz. Ya Ustaz. Fataha Uh-huh. yaftahu. Betul. Jadi jadinya maftuhun. Tepat sekali. Maftuh, albab, maftuh. Pintunya terbuka. Oke. Yang ghairu sulasi? Fatahan. Fataha. Ya. Yufatihu. Yufatihu. Mufatahu. Mufatahun. Oh ya, hun. Fatahun. Baik. Syukran Ustaz Gineng. Kita lanjut Ustaz Zaki. Muhammad Zaki. Mewujud? Wujud, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal Ustaz. Kalau yang sulasinya saya darosa, Ustaz. Baik, boleh. Darosa jadinya madrusun. Madrusun, tepat ya. Yang dipelajari. Betul, yang dipelajari. Kalau yang ghairu sulasinya saya haddasa, Ustaz. Baik. Haddasa yuhaddisu. Jadinya muhaddatsun. Betul, mantap. Nah, ini udah mulai berimprovisasi. Walaupun belum diajar ya Ustaz Zaki, berarti udah punya bekal sebelumnya. Baik, Ustazah Salsa yang belum nih, Ustazah Salsa. Ya. Tafadhali. Sakata, Ustaz. Betul, sakata. Sakata. Yusakitu. Nah, kalau itu sakata berarti. Kalau sakata. Ini yang sulasi dulu apa mau ghairu sulasi dulu nih? Ustazah Salsa. Mau yang sulasi dulu atau ghairu sulasi dulu? Yang sulasi. Oke, kalau yang sulasi itu 3 huruf. Kalau sakata itu kan 3 huruf tambah 1 ya. Oh iya. Kalau yang 3 huruf dulu gimana jadinya? Ya. Sakata Yaskutu. 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 Jadinya isim maf'ulnya? Musakitu. Lah, kalau sulasi bukan musakit itu li ghairi sulasi. Maskut. Oh iya. Maskut. Terdiam. Terdiam serumu bahasa anta maskut alfa lughat kayak gitu ya. Oke. Terus yang ghairu sulasinya? Sakata. Yusakitu. Musakatun. Baik, tepat sekali ya. Kamu megang hewan ya, Dek. Cuci tangan yang bersih pakai sabun ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi untuk isim maf'ul. Baik, ada pertanyaan sampai saat ini untuk isim maf'ul? Ustaz mau tanya. Silakan, tadi kan sulasi 3. Kalau ghairu kan lebih dari 3. Iya, betul. Itu kalau fi'il rubai apa itu, Ustaz? Baik. Fi'il rubai. Ya? Iya. Jadi gini, Ustaz. Fi'il itu ada yang terlahir asli 3 huruf, ada yang terlahir asli 4 huruf. Oke? Tapi jangan terkecoh. Ada yang 4 huruf tapi bukan rubai. Jatuhnya jadi gini, ada nah nanti ini akan kita pelajari di halaman 95. Tapi saya kasih gambaran dulu sedikit ya. Nggak apa-apa ya? Oke? Mudah-mudahan nggak sampai bingung. Gini loh. Dalam bahasa Arab, kata dasar itu ada yang terlahir asli 3 huruf, ada yang terlahir asli 4 huruf. Namanya sulasi mujarrad dan namanya rubai mujarrad. Oke? Mujarrad itu asli. Dasarnya memang udah seperti itu. Saya kasih contoh. Ustaz. Gimana? Ditulis. Kan udah direkam. Perlu ditulis juga? Biar jelas tulisannya apa. Oke. Enggak. Sebentar. Ini sebenarnya kita belum sampai pembahasan itu. Tapi akan saya jelaskan ke depan ya. Ini saya hanya mengasih gambaran saja. Pokok bahasan kita belum di sini. Saya hanya memberikan keterangan sepintas saja ya. Jadi tidak ditulis dulu ya. Pokok kita itu masih isim maf'ul, masdar mim, isim zaman, isim makan, isim alat. Setelah itu selesai, kita akan loncat ke situ ya. Harap bersabar dulu ya.
Oke, jadi enggak, kalau saya catatkan di sini nanti khawatir materinya jadi amburadul. Nanti acak-adul yang ada pusing, nangkep kagak. Saya hanya memberikan gambaran. Ada yang terlahir 3 huruf, ada yang terlahir 4 huruf, dan ada yang rubai mazid namanya. Nah, kalau yang mazid, ya, kalau yang mazid itu ada sampai 3 tambahan hurufnya. Namanya rubai mazid, khumasi mazid, sudasi mazid. Oke? Saya ulangi. Gini. Sulasi mujarrad mazid biharfin namanya rubai. Ya. Lalu sulasi mazid biharfaini namanya khumasi. Ada 5 huruf. Sulasi mazid bisalasati ahruf namanya sudasi. Karena ada 6 huruf. Kayak istaghfaro. Itu kan aslinya dari gofaro. Lalu istaghfaro. Ada 6 huruf. Oke? Nah, kalau rubai, dia hanya ketambahan 1 huruf saja setahu saya. Tapi nanti akan kita bahas lagi ya. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Gitu ya. Nah, rubai mujarrad, saya kasih contoh. Ini asli nih. Terlahir memang 4 huruf. Kol nasa, yukol nisu. Itu 4 huruf. Dan keempat hurufnya ini asli semua. Kof, lam, nun, sin. Di situ tidak ada huruf alif, wawu, dan ya. Betul nggak? Masih asli. Kof, lam, nun, sin. Kol nasa, yukol nisu. Sabhala, yusabhilu. Basmala, yubasmilu. Itu rubai. Dan bukan mazid. Ya. 4 huruf ini asli, bukan tambahan. Oke? Nah, itu. Dan rata-rata ya, rubai yang seperti itu adalah rubai yang diambil dari sebuah kalimat untuk menyingkat sebuah pembicaraan dalam kalimat, jadilah rubai mujarrad. Kalau saya katakan, yuk kita ngucapin kata bismillahirrahmanirrahim bersama-sama, itu kan lama. Nah, maka nabda darsana bil basmalah. Itu dari kata-kata basmalah yubasmilu, pola jerennya basmalatun. Sabhala yusabhilu itu mengucapkan apa? Subhanallah. Nah, kol nasa yukol nisu itu menggunakan kolan suah. Itu kepanjangan. Kalau kita buat jadi sebuah kalimat jadi ana astamil al kolan suah, nah, itu jadi kepanjangan. Maka ada kata kerjanya menjadi kol nasa yukol nisu. Hauqola yuhauqilu. Nah, itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu nanti ada ya pembahasannya. Segini dulu ya untuk penjelasannya. Tidak perlu saya tuliskan, nanti akan saya tuliskan pada saatnya ya. Baik, karena itu tadi ada yang bertanya, kalau tidak saya jawabkan pamali gitu ya. Oke, isim maf'ul. Sekarang kita beralih ke masdar mimi. Oke. Beralih ke masdar mimi. Boleh tolong dibaca oleh Ustazah Susi. Halaman 45. Biar cepat kita babat semua ini. Isim maf'ul, masdar mim. Oke, silakan. Masdar mabni apa sih? Masdar mimi. Oh, masdar mimi. Ta'rifuhu. Terbagi dari kata benda yang dibentuk dari fi'il madinya yang menunjukkan suatu kejadian yang tidak berkaitan dengan waktu dan dimulainya dengan mim tambahan. Iya. Nah, dimulai dengan mim tambahan, betul. Terus? Kaifiyatuhu. Oh, apa? Kaifiyatuhu. Tata caranya. Ya. Yang untuk salasi mujarrad. Ya. Mengikuti wajan maf'alun ya. Maf'alun. Iya. Bagi fi'il sahih akhir baik yang ain fi'il mudhari'nya di fathah, dhammah, kasroh. Dan mengikuti wazan maf'ulun bagi fi'il misal sahih lainnya. Lamnya. Iya. Maf'al
mengikuti wazan maf'il bagi fiil misal sahih lamnya. Oke, paham sampai situ? Belum ya? Belum. Oke, lanjut dulu Ustazah. Dibaca lagi. Boleh memilih dari keduanya bagi fiil-fiil mudhof. Bagi fiil-fiil mudhof, mudhoaf itu dibacanya Ustazah. Mudhoaf ya. Ya, mudhoaf. Oke. Lanjut Ustaz. Lanjut dong. Sama dengan pembentukan isim maf'ul ya, maf'ul yang goiro salasi mujarrad. Mujarrad. Oke. Paham sampai sini? Belum, Ustaz. Belum sahih tadi, Ustaz. Baik. Saya jelaskan sekarang ya. Apa perlu saya tampilkan videonya? Ustaz. Bentar, saya tulis. Oke, sebentar ya. Ini saya mau tuliskan dulu nih. Masdar mimi. Masdar mimi. Pokoknya masdar mimi itu, masdar itu kan jeren ya. Iya sayang? Ya Ustaz. Ya, sebentar ya Bu ya. Anak saya manggil bentar aja. Mohon maaf ya. Bentar deh. Ya, ini. Al-afu sadatil asatidatil kiram. Ya, kita lanjut. Masdar mimi ini ada di halaman 45 ya. Baik, intinya gini. Masdar mimi itu masdar yang mabdu'un bimimin zaidah. Adalah jeren yang diawali dengan huruf mim tambahan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Ada pertanyaan? Enggak ya? Jelas ya? Oke. Jelas. Oke, jelas. Baik. Lil af'alis sahihatil akhirah ya. Untuk fiil-fiil sahih, saya ulangi, untuk fiil-fiil sahih, maksud saya fiil sahih gimana? Fiil yang tidak ada alif wawum dan ya-nya ya. Oke. Yang di mute yang. Oh, saya ke mute. Enggak, saya enggak ke mute. Oke. Yang lain di mute, Ustaz, tolong. Oh, yang lain di mute. Baik, saya mute dulu yang lain. Al-afu. Oke. Untuk yang fiil sahih yang polanya fa'ala yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu atau fa'ula yaf'ulu, itu masdar miminya mengikuti pola maf'al. Saya ulangi, untuk fiil sahih masdar miminya mengikuti pola maf'al. Tapi untuk fiil sahih yang, maaf, bukan fiil sahih. Untuk fiil mu'tal yang sahihul lamnya benar tapi fiilnya mu'tal. Jadi gini, mu'tal itu kan terbagi 3.
Saya ulangi, ini biar paham nih. Mu'tal itu terbagi 3, ada misal, ajwaf, nakis. Pernah dijelasin nggak pas di dasar 2? Belum ya? Belum. Baik. Baik, saya ulangi, ada misal, ajwaf, nakis. Kan kita punya gini nih. Dalam kata kerja itu kan ada huruf fa, oke? Ada huruf ain, oke? Ada huruf lam. Bisa dipahami? Berapa huruf? Dalam kata kerja ada 3 huruf. Fa'ala. Baik. Yang yang huruf ilatnya ada di fa itu namanya misal. Yang huruf ilatnya ada di ain namanya ajwaf. Yang huruf ilatnya ada di lam namanya naqis. Misal, ajwaf, naqis. Nah, itu nanti akan kita bahas juga. Misal, ajwaf, naqis. Nah, di sini untuk masdar mim, kalau yang misal itu contohnya di wawi nih, wa'ada ya, wa'ada. Oke, wa'ada contohnya, maka masdar mimnya mau'id. Polanya maf'il. Oke, polanya apa? Maf'ilun, wa'ada ya'idu mau'idun. Begitu juga kata walada. Walada yalidu maulidun. Nah, maka maulidun nabi itu bukan isim fa'il itu. Jangan salah. Maulid itu bukan isim fa'il, dia masdar mimi jatuhnya. Kenapa? Karena dia merupakan mu'tal yang bagian dari misal. Oke, mu'tal yang bagian dari misal. Baik. Untuk lebih gamblangnya, saya akan coba putarkan video tentang masdar mimi ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dengar. Sebentar saya mau share komputer sound dulu. Share komputer sound sudah. Mudah-mudahan semua bisa mendengar ya. Oke. في حلقة جديدة مع المصدر الميمي. أولا نتناول أنواع الفعل. الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل. الصحيح منه السالم الذي ليس فيه همزة ولا حرف علة، جلس، كتب، دحرج. والمهموز فيه همزة إما في أوله أو وسطه أو آخره، أكل، سأل، قرأ. والمضاعف إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا. المضاعف الثلاثي مثل مد، بر، تم. أما المضاعف الرباعي مثل جلجل، زلزل، وسوس. المعتل هو الذي فيه حرف علة، فإن كان في أوله يسمى مثالا، وعد، وجل، يئس، يفع. وإن كان حرف العلة في وسطه يسمى أجوفا، مثل قال، مال، باع، اختار. أما إن كان حرف العلة في آخره فهو ناقص، مثل سعى، دعا، نادى. وإن كان المعتل فيه حرف علة إما أن يكون الحرفان مفروقين بحرف صحيح لفيف مفروق، وإن كان حرف العلة دون فارق فهو لفيف مقرون. مثال على اللفيف المفروق: وعى، وفى، وقى، ولي. فصل بين حرفي العلة بحرف صحيح. ومثال على اللفيف المقرون: لوى، ذوى، هوى، ثوى. ذوى هنا بمعنى ذبل. حرفان. Baik, bisa dipahami sampai sini dulu? Silakan diaktifkan suaranya. Silakan diaktifkan suaranya. Ini bahasanya sangat sederhana. Baik. Kalau coba angkat tangan dah, raise your hand yang belum paham. Saya akan jelaskan. Kalau cuma satu orang bisa dilanjut ya. Apakah sudah paham semuanya? Belum. Baik. Banyak yang belum paham ya. Entah ini syekhnya menjelaskannya keliwat cepat, apa kitanya yang lama nangkep. Wallahu a'lam bishawab ya. Dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya. Saya jelaskan dulu ya sebelum ke masdar mimi ya. Percuma kalau ini dilanjut tapi nggak paham gitu ya. Ya. Oke. Tapi ini penting loh. Untung udah saya rekam. Nanti silakan dilihat rekamannya ya. Oke. Kemarin saya aja jelaskan. rekamannya, Ustaz. Ya di sini dari awal saya rekam. Ini nanti saya akan share di Google Drive ya. Karena saya beberapa kali mencoba mengupload rekaman bahasa Arab ini agak sulit masuk ke YouTube. Mudah-mudahan sih bisa ke YouTube. Baik, perhatikan. Anwa'ul fi'li, nau'ul fi'li itu terbagi dua. Ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal.
Fi'il sahih itu terbagi 3, ada salim, mahmus, mudho'af. Salim itu kalau nggak ada hamzahnya, nggak ada double huruf. Mudho'af itu double huruf. Mahmus itu ada hamzahnya. Saya ulangi, mahmus itu fi'il yang ada hamzahnya. Mahmus fa, huruf hamzahnya di fa fi'il. Akala contohnya. Oke? Akala ya hulu. Mahmus ain contohnya sa'ala yas alu. Lihat hamzahnya di awal, di tengah, dan di akhir. Ada mahmus fa, ada mahmus ain, ada mahmus lam. Contohnya ada semua lengkap. Oke? Fi'il sahih yang ketiga itu mudho'af. Mudho'af itu hurufnya huruf sahih semua, hanya saja dia ada double huruf. Oke? Ada double huruf. Ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang terlahir sulasi, ada yang terlahir 4 huruf. Baik, perhatikan. Yang sulasi, madda ya muddu, barro ya birru, kayak birrul walidain. Oke, barro ya birru birron. Nah, itu berbakti kan? Tamma yatimmu, sempurna artinya. Oke? Lalu yang rubai, mana double hurufnya? Ini di huruf dal. Aslinya ini madada. Barro aslinya baroro. Tamma aslinya tamama. Jelas sampai sini? Oke, mudah-mudahan saya juga nggak kecepatan. Yang rubah. Apa, Ustaz? Oh, saya juga masih kecepatan. Ya, masih kecepatan, benar. Pelan-pelan, Ustaz. Ayam sorry, bebek sorry, soang sorry, entok sorry. Baik, saya ulangi. Mudho'af itu adalah fi'il sahih yang double huruf. Oke? Yang double huruf. Nah, ini double hurufnya ada di sulasi, ada juga di rubai. Double huruf yang terdiri dari 3 huruf, ini contohnya madda, barro, tamma. Oke? Aslinya madada, dalnya 2 tuh. Barro aslinya baroro, ro-nya 2 kan? Tamma aslinya tamama, mimnya 2 kan? Itu contoh-contohnya. Baik, kita lanjut lagi. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ada yang rubai. Nah, perhatikan. Jaljala, zalzala, waswasa. Ini double semua nih. Coba ini dari fa'lala ini ya. Fa'lala yufa'lilu. Oke. Lah, lalu yang mu'tal tadi udah saya jelaskan kan, yang mu'tal. Mu'tal itu terbagi 3 ya. Dasarnya terbagi 3. Misal ajwaf, naqis. Misal maka nafa'u fi'lihi mu'tallan. Misal itu adalah fi'il yang fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Nah, ini kan fa'ala, wa'ada. Nah, ini huruf ilatnya wawu, betul? Nah, wajila, huruf ilatnya wawu. Ya isa, ya asu. Nah, ini berputus asa kan? Nah, ini huruf ilatnya ya. Lalu ya fa'a, huruf ilatnya ya. Oke? Ada huruf ilatnya pakai wawu, ada yang pakai ya. Oke? Ada gak yang pakai alif? Nggak ada. Misal itu cuma ada misal wawi, misal ya'i, ajwab wawi, ajwab ya'i. Oke. Kita lihat lagi. Ajwaf. Ajwaf itu yang huruf ilatnya di tengah. Nah, di ain fi'il itu ajwaf. Qola. Nah, ini. Qola. Aslinya apa qola itu? Qawala. Qawala yakwulu. Nah, untuk memudahkan maka disebut qola yaqulu. Seperti itu. Lalu mala yamilu artinya condong. Asalnya berarti mayala. Nah, ba'a yabi'u. Nah, lihat semua di tengah ya huruf ilatnya. Pokoknya kalau huruf ilatnya di ain fi'il atau di tengah itu namanya ajwaf. Jelas? Bisa dicerna? Halo? Halo? Bisa semua ya? Oke, yang masih belum paham coba angkat tangan yang masih belum paham. Silakan bersuara. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Lalu huruf ilat yang ada di lam fi'il namanya naqis. Huruf ilat yang ada di lam fi'il namanya naqis. Nah, sa'aya dibacanya sa'a, yas'a artinya berusaha. Da'a yad'u. Ini aslinya da'awa. Artinya berdoa, menyeru, ya, dan lain-lain.
Lalu nada, yunadi. Nah, ini juga sama, memanggil, menyeru. Wa idz nadainahu ayya Ibrahim. Nah, ketika Allah menyeru kepada Ibrahim, jangan sembelih anakmu. Nah, itu hanya ujian buatmu. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Nah, itu ada nada, yunadi. Nah, ini hakikat dari mu'tal, ya. Terbagi berapa? Tiga. Misal, ajwaf, nakis. Misal, ajwaf, nakis. Pokoknya sambil mengucapkan misal, ajwaf, nakis, sambil kita mengingat-ingat fa'ala. Misal, fa, ajwaf, a, nakis, la. Gitu ya. Jelas ya? Tadi sohih apa Ustadz ya? Salim, apa tadi? Yang sohih tadi? Sohih itu ada salim, ada mahmus, ada mudho'af. Apa mahmud? Mahmuzun, pakai zai. Oh. Nah, kalau Mahmud, paman saya, Lik Mahmud namanya. Oke. Terus ada lagi muta. Mudho'af. Mudho'af. Iya, mudho'af. Jadi fi'il ada dua, ada fi'il sohih, ada fi'il mu'tal. Sohih terbagi 3, salim, mahmus, mudho'af. Mu'tal terbagi 3, aslinya memang terbagi 5. Kalau dari fa'alanya terbagi 3. Misal ajwaf nakis tadi ya, huruf ilatnya di fa fi'il, misal huruf ilatnya di ain fi'il ajwaf, huruf ilatnya di lam fi'il nakis. Jelas sampai sini? Nah, ada juga mu'tal lafif. Lafif itu double. Nah, makanya kue lapis legit lapis. Nah, ini lafif ya. Lafafa yulafifu itu bahasa Arab artinya melipat. Nah, lafif itu huruf ilatnya ada 2. Ya. Kalau yang huruf ilatnya misah itu disebut lafif mafruk. Maksudnya misah gimana? Huruf ilatnya ada di fa dan di lam. Jadi ain fiilnya bukan huruf ilat. Jelas ya? Jelas ya? Mafruk terpisah. Nah, makanya al-farqu pembeda, mal-farqu baina. Nah, Farak itu jarak. Jarak itu kalau orang berbeda itu kan berarti ada jarak. Mal farqu bainal ma wal laban. Seperti itu. Apa beda antara air bening dan susu? Nah, contoh seperti itu. Al farak ada beda, ada jarak. Nah, ini ada jarak nih, mafruk. Maksudnya ada jarak gimana? Di tengah-tengahnya bukan huruf ilat, tapi di awal dan di akhirnya huruf ilat. Wa'a, ya'i, ini contohnya. Ya. Wa'a, ini wawu dan ya-nya ini huruf ilat. Jelas? Wafa, yafi, menepati janji. Waqo, yaqi, ini mencegah. Ya. Nah, kayak lagu Agim. Jagalah hati, menjaga, mencegah itu waqo. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Itu ada dalam dunia pengobatan, dunia medis ada istilah itu al-wiqayatu. Wiqayah itu bentuk masdarnya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Walia ada walia. Lalu ada lafif makrun. Makrun itu huruf ilatnya nempel, berdekatan. Ya, makanya ada istilah korin. Korin itu yang jin yang selalu nempel dengan kita itu korin. Oke, fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena yang namanya korin itu dengan yang diikutinya pasti saling berkaitan. Baik, di sini contohnya lawa, wawu dan ya itu huruf ilat. Zawa, hawa, sawa. Ini ya. Jelas ya? Oke? Ya, kalau jelas kita lanjutkan lagi ke masdar mimi. Nah, ini masdar mimi, tapi penjelasannya berbahasa Arab, tapi sama dengan yang saya saya share yang ini nih. Nah, ini masdar mimi. Intinya hanya maf'al dan maf'il. Oke? Maf'il. Nanti ada kata maulid. Baik, kita perhatikan. Sekali lagi videonya kita lanjutkan. العلة لم يفصل بينهما حرف صحيح. ثانيا نتناول المصدر الميمي. المصدر الميمي هو اسم مبدوء بميم زائدة
ويؤدي معنى المصدر الأصلي، أي يمكن أن نضع المصدر الأصلي مكانه. عندما نقول يذاكر الطالب مخافة من الفشل، كلمة مخافة تبدأ بميم وهي اسم، هي مصدر ميمي، يمكن أن نضع مكانها خوفا. يذاكر الطالب خوفا من الفشل. عندما نقول حققت موعدي معك، كلمة موعدي اسم يبدأ بميم، هي مصدر يمكن أن نضع مكانها وعدي. حققت وعدي معك. إذن كلمة خوف هي مخافة وكلمة وعد هي موعد. كيف نصوغ المصدر الميمي؟ يصاغ من الثلاثي على وزن مفعل إذا كان الفعل معتل الأول. مثالا: وقف، المصدر الميمي منه موقف مفعل. وعد، المصدر الميمي منه موعد مفعل. ولد، المصدر الميمي منه مولد. ويصاب. Oke, jelas ya. Untuk yang idza kana al-fi'lul mu'tallul awwalu yang disebut misal. Misal itu adalah huruf ilatnya ada di fa. Oke? Maka semua pola masdar mimnya adalah maf'il. Walada yalidu maulid, wa'ada ya'idu berjanji mau'id. Nah, waqafa yaqifu berhenti mauqif. Makanya halte itu bahasa Arabnya mauqif, mauqifus sayyarah, tempat berhentinya mobil-mobil. Oke, kita lanjut. Nggak ada pertanyaan ya? Kita lanjut ya. Oke. Ustadz, bikin polanya aja Ustadz. Jadi cara-caranya seperti apa? Soalnya saya nggak paham Ustadz. Apa? Dibikin polanya aja Ustadz. Misalnya masdar mimi seperti apa, isim maf'ul seperti apa gitu. Oke, tadi masdar mimi untuk ininya definisinya udah sangat jelas di halaman 45 ya. Begitu juga isim maf'ul tadi udah sangat jelas. Kalau ini enggak ada isim maf'ul di sini. Ini ada masdar mimi. Jadi intinya gimana sih masdar mimi itu? Nih, penjelasannya ada di sini nih. Yang tadi udah keliwat. Jadi kayak makhofatan. Itu boleh kita gunakan makhofatan, boleh kita gunakan khaufan. Jadi penggunaan masdar itu bebas sebenarnya. Kita mau pakai pola masdar mimi boleh. Kita mau pakai pola masdar asli ya. Masdar asli itu pun boleh. Jadi enak-enak kita aja. Nah, jangan coba-coba kita berbicara menggunakan masdar mim untuk pembelajar yang belum mengenal masdar mim. Itu akan keder. Nah, tapi kalau kita udah mengenal yang namanya masdar mim, polanya hanya maf'il dan maf'al, oke? Maka ketika ada orang Arab berbicara menggunakan pola masdar mim, kita udah paham. Oh, ini dia pakai masdar mim, ya. Pokoknya yang namanya masdar itu dia jatuhnya setelah fi'il dan fa'il, biasanya masdar, ya. المصدر الميمي منه موقف مفعل. وعد، المصدر الميمي منه موعد مفعل. ولد، المصدر الميمي منه مولد. ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعل إذا كان الفعل غير معتل الأول، أي غير مثال. نقول سعى مسعى، أثم مأثم، غنم مغنم. ويصاغ من غير الثلاثي مثل اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول، حيث نأتي بالمضارع ثم نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ثم نفتح ما قبل آخره. عقد ملتقى الفكر الأول. كلمة ملتقى أي التقاء من الفعل التقى. أتينا بالمضارع يلتقي، أبدلنا حرف المضارعة ميما مضمومة ثم فتحنا ما قبل آخره. أحب المتعاون فيما بيننا. المتعاون هي التعاون، لكن المتعاون مصدر ميمي من غير الثلاثي. قد تزاد تاء في آخر المصدر الميمي مثل محبة، مسرة، مضرة، منفعة، ميسرة، مهلكة، مفسدة، مسألة. Baik, ini penting nih. Saya ulangi lagi yang di sini. Oke. Bentar. Mahabbah, masarrah, madar. Oke. Qad tuzadu ta'un fi akhiril masdar mimi. Qad tuzad kadang-kadang ditambah
ta di akhir masdar mim. Contohnya seperti masarrah, madarrah, manfa'ah, maisarah, mahlakah, mafsadah, mas'alah. Nah, ini mas'alatun masdar namanya, tapi masdarnya masdar mimi. Nah, kalau kita yang belum kenal masdar mimi, kita akan keder mas'alatun itu pola dasarnya dari mana? Karena kita taunya sa'ala yas'alu su'alun. Su'al itu bentuk masdar asli. Masdar miminya mas'alatun. Aslinya mas'al. Tapi di sini ada kata qad tuzadu. Kadang ada kata kerja yang ditambah huruf ta di akhir masdar mimi. Nah, ini mafsadatun ini dari kata fasada. Fasada yafsudu kita taunya fasadun, kerusakan. Tapi mafsadah ini juga kerusakan, tapi polanya pola masdar mimi. Ada sebuah pepatah yang mengatakan inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun. Nah, mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Inna syabab sesungguhnya waktu muda, inna syababa wal faragh, waktu luang, waktu kosong. Wal jidata, itu waktu senggang juga. Intinya gitu, adalah mafsadah, sumber kerusakan bagi seseorang. Nah, itu intinya. Oke? Manfa'ah, maisarah, mahlakah, mafsadah, mas'alah. ما الفرق بين ما تحته خط فيما يأتي؟ سلك الطالب مسلكا قويما وسلك الطالب مسلكا مختصرا. في الأولى مسلكا قويما أي سلوكا قويما أستطيع أن أضع مكان كلمة مسلك سلوك، إذن هو مصدر ميمي. أما في الثانية سلك الطالب مسلكا مختصرا فهي تدل على مكان هي اسم مكان. مسعى الحجاج بين Baik, segini dulu ya. Ini penjelasan tentang isim zaman, isim makan. Tapi belum saya jelaskan. Yuk, kita balik lagi ke materi. Kita buka halaman masdar mim tadi kita anggap sudah ya. Masdar mim, polanya jelas. Sekarang kita masuk ke isim zaman dan isim makan. Ustadz dan ustadzah sekalian, kita masuk ke isim zaman dan isim makan. Nah, ini ringkasan dari masdar mim yang tadi tuh. Segini aja ringkasannya sebenarnya. Jelas tapi nggak tadi jelas nggak paham ya Ustadz? Gimana? Jelas nggak jelas dia nggak paham ya? Iya, jadi gini, itu memang untuk kita yang pemula ya, silakan nanti setelah videonya saya share, diperhatikan, diulang baik-baik. Nah, untungnya ini direkam ya, putar ulang sampai benar-benar paham apa itu masdar mimi, ya. Pokoknya dia diambil dari masdar asli, masdar mim itu nggak paham ya. juga video Ustaz. Gimana? Video itu bahasa Arab, nggak paham juga sih video Ustaz. Ya pasti nggak bisa memahami seluruhnya ya. Tapi minimal kita ambil yang berkaitan dengan masdar mimnya dulu tadi ya. Bahwa ada kata masalah, maslakah, mafsadah. Nah, itu semua sebenarnya diambil dari masdar aslinya ya. Masdar aslinya seperti apa? Nah, tinggal ditambahkan mim di depannya. Qad tuzadu, kadang-kadang ada juga yang ditambahkan tak marbutoh di belakangnya. Nah, sa'ala yas'alu su'alun mas'alun mas'alatun. Nah, jadi gitu. Mas'al nggak ada, maka yang adanya mas'alatun. Sa'altu laka mas'alatan. Saya bertanya kepadamu tentang sebuah masalah. Nah, itu masdar. Oke, sa'altu laka mas'alatan. Ustadz, ya. Terkait yang barusan Ustadz sebutkan gitu ya, ada beberapa perubahannya, misalnya depannya mim, terus belakangnya ditambahkan tak marbuto. Betul. Kayak gitu-gitu boleh di summary di sininya nggak ya Ustadz? Oke. Biar kita catat gitu. Jadi summary-nya untuk masdar mimi itu polanya perubahannya bisa seperti apa saja. Baik. Berarti kita nggak sempat ngebahas isim zaman, isim makan ini, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Ustadz, yang penting kita paham. Yang penting paham ya? Oke, siap. Saya akan ringkas di sini ya.
Saya ambil yang paling sering kita dengar aja ya. Khofa. Bentar, ini masih kontrol U. Khofa. Ya khofu. Ini artinya apa? Ada yang pernah mencari arti kata ini? Khofa ya khofu? Belum tahu, Ustaz. Belum, artinya takut. Nah, ini masdar aslinya itu khaufun. Khaufun. Nah, ya. Masdar miminya makhaf. Bentar. Makhaf. Makhafatan. Nah, kita bisa gunakan khaufun atau makhafah. Ini tergantung kita mau-maunya aja. Ya. Di Al-Qur'an banyaknya menggunakan kata khauf. Khaufan wa tama'an gitu ya. Berharap dan penuh dengan rasa takut dan penuh harap. Khaufan wa tama'an. Oke. Baik, kita lagi. Tadi yang ada di situ ya. Sa'ala, yas'alu. Masdarnya su'alun. Maaf. Su'alun. Oke, seperti ini. Nah, tapi masdar mimnya ada mas'alatun. Nah. Walada. Yalidu. Nah, ini yang contoh pakai pola maf'il ya. Walada yalidu. Wildan. Walada yalidu. Walad. Waladan. Ini masdar biasanya. Walada yalidu. Waladan. Walad. Nah, masdar mimnya maulid. Oke. Ini kok ada giniannya. Yang aslinya dulu fataha. Fataha. Yaftahu. Nah, ini fatah yaftahu. Ini yang pakai pola maf'al dulu ya. Yang pakai pola maf'al. Ini masdar aslinya adalah fathun.
Inna fatahna laka fatham mubina. Fathun wa fathun qarib. Nah, masdar mimnya maftahun. Maftah. Oke. Ini harusnya di bawah lagi. Ini saya ganti ke sini. Copy. Paste. Oke. Nah, ini ringkasannya ya. Ini yang pola maf'al. Masdar mimnya yang pola maf'al. Maf'alun. Ini yang masdar mimnya pola maf'ilun. Nah, ini yang masdar mimnya pola maf'alatun. Dah. Oh, ini jadi. Enak amat. Ustadz. Ya. Silakan. Misalnya ya, yang maf'alun fataha itu kan madinya ya. Yaftahu itu adalah mudhari'nya. Betul. Nah, fathun itu isimnya. Bukan. Iya, isim masdar juga. Itu isim masdar aslinya. Masdar aslinya adalah fathun. Isim masdar aslinya. Iya, ini masdar aslinya. Kalau Ustadz dan Ustadzah buka kamus, biasanya masdar itu ada beberapa kamus yang langsung mencantumkan apa namanya? Madi, mudore, masdar. Madi, mudore, masdar. Biasanya yang dicantumkan di kamus itu adalah masdar asli. Oke? Ini dihafal ya Ustadz. Kenapa? Dihafal untuk tahu masdar aslinya gitu ya. Betul. Makanya itu di kamus-kamus biasanya selalu dicantumkan pola masdar. Kenapa? Karena pola masdar antara satu kata kerja dengan yang lainnya tidak mesti sama. Ya, masdar itu adalah unik, sesuatu yang unik. Dia bisa jadi ya. Kata dasarnya sama persis, sama-sama fa'ala yaf'alu contoh, tapi masdarnya dia berbeda. Nah, itu bisa jadi. Nah, oleh karena itu kita menghafal masdar itu ya dari acuan yang ada di kamus. Adapun kitab Amsilah Tasrifiyah itu hanya patokan dasar saja, tapi tidak menjadi acuan pokok 100%. Karena itu tadi masdar antara satu fiil dengan fiil yang lainnya berbeda-beda. Ada kayak gini nih, fataha yaftahu fathun, fathan. Ada lagi soma yasumu saum, ya kan? Nah, kalau saum itu bentuk masdar asli. Nah, masdar miminya masom. Seperti itu, ya. Soma kan berpuasa. Telah berpuasa, yasumu sedang berpuasa, saumun. Nah, saumun puasa aja artinya, enggak. Jadi kalau masdar itu enggak ada kaitannya dengan keterangan waktu kalau masdar. Gitu loh.
Oke? Itu masdar. Terbebas dari keterikatan waktu kalau masdar. Fataha, fathun. Apalagi coba masdar asli aja dulu, masdar asli. Apalagi masdar asli, ya? Ustaz, itu pembentukan masdar itu rumusnya apa, Ustaz? Baik. Yuk kita buka halaman 95. Udah? Halaman 95 udah? Ya, sudah. Oke, di situ ada masdar ghairu mimi. Halo? Tabel yang ketiga dibaca dari kanan. Ya, Ustaz. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar ghairu mimi. Sudah? Ya. Oke, memang rata-rata masdar asli, masdar ghairu mimi itu masdar asli ya. Iya. Saya ulangi, masdar ghairu mimi itu masdar asli. Rata-rata kalau yang sulasi mujarrad, pola masdarnya fa'lan, rata-rata. Oke? Nah, kalau dipukul rata, rata-rata ke-6 kata kerja itu yang merupakan bagian dari sulasi mujarrad, pola masdarnya adalah fa'lan. Fathun, saumun, nama yanamun, naumun, dan lain-lain. Ya. Tapi ada yang keluar dari situ juga. Ya. Fa'lan, 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 ada yang fu'lan. Ya. Sudqon dan lain-lain. Kayak gini, hasuna yahsunu, husnun. Bukan lagi hasnun, hasuna yahsunu. Masdar asli dari hasuna yahsunu itu adalah husnun. Makanya kita dengar istilah husnuzon, suuzon. Oke? Masih ingat? Husnun. Itu ada di pola fa'ula yaf'ulu dan fa'ila yaf'ilu. Ya, yang kolom ke 1 2 3 4, kolom kelima dan 6 yang mengikuti pola fa'ula yaf'ulu dan fa'ila yaf'ilu. Ya. Itu polanya seperti itu. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada saatnya. Kalau Ustadz dan Ustadzah menanya polanya seperti apa, ada di sini ya, halaman 95 ya. Kolom ketiga dibaca dari kanan. Nah, untuk pola masdar miminya ada di kolom keempat, dibaca dari kanan. Nah, itu maf'alan, maf'alan, maf'alan ya. Rata-rata maf'al. Ya, kecuali yang sulasi kecuali yang mu'tal, dan mu'talnya itu ada di huruf fa-nya ya. Maka itu maf'il. Oke, di sini belum diajar untuk yang fi'il mu'talnya di sini ya. Tapi ini sangat lengkap sekali. Kalau kita sudah sampai sini, insya Allah akan lebih jelas lagi. Oke? Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Ustaz Gineng. Yang membuat beda antara masdar dengan masdar mimi itu gimana ya Ustaz? Kenapa harus ada dua masdar? Baik, kenapa harus ada dua masdar? Ini memang sudah dari sananya orang Arab menggunakan keduanya, ya. Tapi ini bukan sesuatu yang mutlak, Ustaz. Kita boleh pakai masdar asli, dan perlu catatan, sebagian besar masdar itu adalah masdar asli, ya. Baik kita baca-baca Al-Quran, kutubut turos, al-ahadis, sebagian besar itu berawal dari masdar asli. Makanya yang ditulis di kolom ketiga ini adalah masdar asli terlebih dahulu, baru masdar mimi. Nah, masdar mimi ini hanya sebatas pengetahuan kita saja, untuk pengetahuan. Bedanya apa? Bedanya hanya mabdu'un bimimin zaidatin. Didahului oleh mim tambahan di awalnya. Itu bedanya antara masdar asli dengan masdar mimi. Jelas ya, Ustaz Gineng? Nah, adapun afwan, kapan pemakaiannya itu tergantung kita. Kita mau makainya yang masdar asli atau masdar mimi. Nah, untuk masdar ini tidak perlu terlalu diambil pusing, karena yang contoh yang ini pun yang pola maf'alatun tidak banyak ya, tapi ada. Begitu juga contoh yang maf'il. Nah, makanya ini kita harus tahu nih, oh ini maulid. Kok kenapa maulid tidak dibaca maulat? Nah, itu jangan salah ya.
Karena maulid itu memang polanya pola masdar mimi. Ya, masdar mimi dari misal. Dari pola misal. Oke, sekian dulu. Biar nggak tambah ngebul ininya. Ngebul. Pemahamannya memang ini cukup menguras tenaga. Masdar mimi itu sudah diajar sangat luar biasa, ya. Tapi kalau nanti seiring berjalan waktu, di rumah udah pada punya kamus semua kan? Kamus Mahmud Yunus, boleh yang merah, boleh yang biru. Tapi kalau banyak yang masdarnya itu di yang biru ya. Yang Arab Indonesia itu banyak pola masdarnya. Kalau yang merah kan agak tipis ya. Dan itu Indonesia Arab. Kalau yang banyak keterangan masdarnya itu di yang biru itu ya. Namanya apa Ustadz kamusnya? Kamus Al-Munawir. Oh, yang biru ya. Al-Munawir yang biru. Silakan nanti sambil yang udah punya sambil dibuka. Pokoknya setelah pola madi, mudore, dia pasti masdar. Lihat masdarnya seperti apa. Cocokkan dan samakan dengan yang ada di halaman 95 dan yang barusan saya tuliskan di sini. Oke, apakah dia menuliskan masdar miminya? Coba cari. Kalau dapat jago, ya. Yang dapat masdar mimi dari kamus biru itu hebat lah ya. Silakan dicari. Contoh ya, sa'ala aja, sa'ala. Di sana ada soal, ada gak nanti tertulis mas'alatunnya? Oke? Nah, ini hanya li'ilmin lakum jami'an, sebatas pengetahuan untuk kita semua. Tayyib, natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah nakhtim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'afu minkum min kulli khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya asadin. Mohon ditunggu ya proses convertingnya ya agak lama ya.